Pojok kiri tak. Pojok kiri. Balik lagi ke channel TikTok Football First bersama saya Coach Yahya, ya, masih dengan topik yang sama. Kita bicara tentang pelatih-pelatih muda yang berkecimpung di sepak bola usia dini atau usia muda, tapi mereka punya kreativitas yang lebih, dan tentunya ini juga berdampak kepada bagaimana mereka mendapatkan sisi finansial yang juga lebih atau di atas rata-rata dibandingkan teman-teman yang juga aktif di SSB atau sekolah sepak bola, atau mereka juga yang berjudi sekolah sepak bola usia muda. Ada namanya Adit. Halo Adit, apa kabar Adit? Baik ya. Oke. Sibuk apa Adit sekarang Adit lagi pandemi corona gini? Ya, sekarang sibuk nggak sibuk Nggak ada di rumah kesibukan, ya? paling sama tugas-tugas kuliah doang. Oke. Tapi biasanya kalau nggak ada pandemi corona ngapain Adit? Kalau saya nggak ada pandemi corona, saya biasa ngelatih Di? Oke, sama gue juga ya. Terus? sama ngelatih di SSBM Private School. Oke, yang private kebetulan punya bapaknya sendiri nih, Iya. kayak punya tahta kerajaan sekolah sepak bola. Terus yang lain ada lagi? Mungkin? Nah itu nggak ada. Maksudnya kayak jualan online atau ngelatih privat gitu nggak? Nggak. Jadi cuma dua itu gitu Iya. ya? Oke. Lu pernah kepikiran nggak dulu kalau waktu lu masih kecil atau mungkin kemarin-kemarin lah untuk jadi pelatih sepak bola tapi di grassroots level gitu? Dulunya sih nggak ada sama sekali. Nggak ada Saya sama sekali. pengen jadi pemain bola bener-bener gitu loh. Oke, Orang lihat timnas. sama lah ya kayaknya kalau anak-anak ditanya sekarang cita-citanya masih Bener. main bola, bukan jadi pelatih, apalagi pelatih sepak bola yang usia dini gitu kan. Betul. Jadi lu dulu nggak sempet mikir ke situ. Enggak. Tapi tiba-tiba kecemplung gini, coba ceritain sedikit. Itu dia. Pertama-tamanya saya emang bener karena hobinya sepak bola ya, dari kecil udah main bola sampai SMA kelas 3. Oke. Sekarang udah nggak terlalu aktif, terus melihat karena emang suka sama anak kecil jadi pengen ngelatih usia grassroots gitu. Oke. Iya. Lu dulu latihannya berarti di SSBM private gitu? Iya, dulunya bukan yang private. Oh iya. Matador. Oke, namanya lain lah ya. Iya. Saya juga tahu itu. Terus kebetulan sekali lagi juga faktor apa namanya kenalan nih ya. Alhamdulillah itu fungsinya kenalan. Jadi Betul. saya kenal sama bapaknya Adit, Coach Mul gitu. Terus Coach Mul kadang-kadang bilang, coba dong diperbantukan tuh Adit gitu. Nah kebetulan memang ada posisi yang kosong. Terus saya lihat Adit juga punya bakat, punya kemauan untuk berubah. Saya ajak Adit untuk ikut melatih di Nah sekarang kan lu udah coba ngelatih juga. Lu ketemu dua culture yang sangat berbeda, dimana misalnya kayak lu ngelatih di anak-anak yang private yang kebanyakan adalah orang-orang lokal gitu ya. Kalau di itu orang-orang internasional yang karakternya berbeda lah, sangat berbeda dibandingkan lu ini. Cara lu handle atau adaptasinya gimana nih? Cara saya handle pasti benar-benar saya belajar dari coaches yang lain. Oke. Tentang disiplin, waktu, disiplin etos kerjanya juga harus benar-benar bagus. Oke. Nggak boleh ada sama sekali kesalahan sedikit pun gitu. Oke. Ya walaupun kesalahan tetap akan ada ya. Ada cuma Namanya di manusia. minimalisir gitu. Oke. Terus apalagi challenge-nya? Cara saya dalam komunikasi sih sebenarnya Oke. itu yang paling Bahasa penting. ya? Bahasa. Oke, di bahasa itu memang menjadi kriteria Iya. utama lah ya. Jadi mau di bidang apapun, kalau bahasa Inggrisnya bagus, insya Allah akan kepake ya. Karena message ini harusnya juga bisa disampaikan ke anak-anak yang masih pada sekolah nih ya. Jadi kalau mau jadi main bola bagus, mau jadi profesi yang lain pun bagus, tapi ketika bisa berbahasa Inggris, mau jadi apapun kayaknya lebih enak gitu ya. Itu benar-benar coach. Oke, Dit. Ya. Nah ini kan sekarang kita lagi memasuki pandemi nih, Dit, ya, yang tidak terduga lah boleh dibilang gitu ya. Tiba-tiba blok dan kayaknya kemungkinannya waktunya cukup lama, cukup panjang. Ya, nggak tahu. Untuk Ya. mensiasati itu, Dit, biasanya lu ada trik-trik khusus nggak biar bisa survive tetap gitu? Oh, dengan cara jangan terlalu boros lah sama Jangan terlalu cara boros, dia banyak nabung, insya Allah itu bisa jadi. Oke, nah kebetulan ini juga karena Adit udah jadi bagian tim dari yang kita ada gitu ya. Nanti kita juga akan bikinkan untuk kelas pelatihan online. Insya Allah salah satunya Adit yang akan kita ajak untuk memberikan pelatihan, karena bagaimanapun situasi apapun kita memang harus bisa beradaptasi, kita harus berusaha tetap berkreasi gitu. Dit, Iya coach. boleh sedikit buka dapur nggak Dit? Kira-kira lu dengan melatih di M Private dan di JIS itu dapat pemasukan berapa sih? Per bulannya coach. Ya, per bulan, koroles lah. Kalau boleh jujur sih, insya Allah bisa di atas 4 sampai 5. 4 sampai 5 ya. Iya. Sementara mungkin teman-teman lu yang sudah kerja juga tapi di bidang lain
ada yang dapatnya di bawah itu gitu ya. Ada sih. Iya, atau bahkan mungkin teman-teman pelatih yang lain yang dapatnya di bawah 3 atau 4 gitu ya. 3 atau 4 itu bisa 3 atau 4 juta, itu pun belum plus tuh. Plus artinya ya mungkin ada bisa melatih dari privat, dari yang lain gitu ya. Nah terus itu lu ngepostin tuh kalau di sekolah internasional kayak kan ada jeda di mana mungkin bulan-bulan antara Juni terlepas dari corona ya. Kalau misalnya tidak terjadi corona biasanya antara bulan Juni sampai bulan Agustus, bahkan kadang-kadang sampai September itu bisa jadi libur di mana kita nggak dapat pemasukan sama sekali. Itu lu bagaimana mengatur cash flow-nya tuh? Jadi katakanlah dari 3-4 itu dikumpulin 12 bulan selama setahun gitu ya, atau berarti kan ngumpulinnya cuma bisa 8 bulan gitu ya, karena 4 bulan atau 5 bulannya ini akan potong libur gitu. Siasatinya gimana Dit? Siasatinya dengan cara ya Balik lagi kayak tadi, harus irit. Iya, harus irit itu intinya sih. Karena anak muda kan tahu sendiri kebutuhannya banyak sih. Saya sendiri alhamdulillah irit sih. Nah, makanya salah satu tipsnya irit gitu. Dit, menurut tuh apa lagi yang harus di improve oleh seorang Adit atau pelatih-pelatih muda untuk bisa bersaing atau bisa masuk ke jenjang pelatihan yang lebih enak lah gitu, selain ilmu pelatihan? Iya, itu sih yang paling penting, ilmu komunikasi juga. Public speaking itu kan ya benar-benar harus ngomong secara yang baik di depan umum gitu kan, pasti jangan sembarangan gitu. Bahasa sih paling penting. So far lu proses belajarnya gimana dari itu? Belajar untuk bisa lebih berbahasa bagus, public speaking lebih bagus. Lu dapat source-nya atau tempat belajarnya atau belajar dari siapanya ke siapa aja, boleh di-share di sini? Jujur ya, belajarnya itu benar-benar di lapangan langsung sama coaches yang lain. Learning by doing ya? Learning by doing. Berkata Coach Yaya, learning by doing itu paling bagus deh. Terus sama di sela-sela malam atau sela-sela santai gitu suka nonton film pakai bahasa Inggris, itu juga bantu sih Coach. Tuh kan, jadi nonton film juga bukan nonton filmnya aja, tapi ada pelajaran yang bisa dipetik, salah satunya bahasa Inggrisnya. Mungkin tidak harus perfect, tidak harus sempurna grammarnya, tapi again, demonstration speak 1000 words. Kalau tidak bisa mendemonstrasikan plus bisa ngomong dikit-dikit lah, walaupun terbata-bata, walaupun grammarnya salah, anak-anak ngerti kok. Termasuk orang tua yang nantinya kita ada bicara ya, nyambung ngerti, itu sudah lebih dari cukup harusnya. Dan itu menjadi nilai tambah yang menjadikan kita juga dapat sisi finansial yang mungkin tidak jauh, tapi insya Allah lebih bagus dari yang lain. Ya, Dit, itu aja saya sharingnya. Thank you banget. Tetap stay tune di channel Diktat Football First. Saya Coach Yahya. Saya Adit. Ya, salam olahraga.